Selamat pagi bagi kita semua. Salam, Assalamualaikum, salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya Raulina, dosen di Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar. Saya mengampu mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru 1, dan saat ini saya hendak menjelaskan mengenai RPS yang saya sudah kerjakan dan persiapkan untuk mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru 1. Kode mata kuliah adalah BIB 14 dengan rumpun mata kuliah Teologi Biblika, jenis mata kuliah program studi, status mata kuliah wajib, bobot 2 SKS yang disampaikan di semester 5, dan otoritas pengembang RPS adalah saya sendiri Raulina DTH dengan NIDN 2326097301, Ketua Kelompok Keahlian Dr. Dewi Sri Tapian Nauli Sinaga dengan NIDN 2302046401 dan Ketua Program Studi Morris S. Marpaung MTH dengan NIDN 2325088201. Deskripsi mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru 1 adalah sebuah mata kuliah yang memberikan pengetahuan serta kemampuan kepada setiap mahasiswa-mahasiswi untuk menganalisa dan mengkaji teks-teks Alkitab secara eksegesis dan menemukan suatu solusi pada permasalahan penafsiran teks-teks Alkitab. Mata kuliah ini memperlengkapi setiap mahasiswa-mahasiswi dalam mengonstruksi teks-teks Alkitab dan menemukan relevansinya di masa kini dan di masa yang akan datang sebagai langkah persiapan akan kebutuhan pengguna lulusan di masa yang akan datang. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah CPL 1, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu mengembangkan sikap religius. CPL 2, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. CPL 3, mampu menjadi pemimpin rohani dan organisasi dalam gereja dan masyarakat sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Alkitabiah. CPL 5, mampu memainkan peran sebagai pemimpin yang dapat merancang, merumuskan, dan melaksanakan kegiatan di dalam gereja dan masyarakat. CPL 9, mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. CPL 12, mampu tanggap terhadap fenomena sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang terjadi baik nasional maupun internasional. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis jenis metode tafsir yang digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan ciri yang terdapat dalam sebuah teks. CPL yang didukung adalah CPL 3, CPL 5, dan CPL 9. CPMK 2, mahasiswa mampu mengkonstruksi jenis-jenis teks dan menemukan implikasinya di kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. CPL yang didukung CPL 1, CPL 3, CPL 5, dan CPL 9. CPMK 3, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah yang ada di dalam teks dan menyelesaikan permasalahan tersebut. CPL yang didukung CPL 2 dan CPL 9. CPMK 4,
mahasiswa mampu menyimpulkan teks berdasarkan metode tafsir. CPL yang didukung CPL 1, CPL 2, CPL 9, dan CPL 12. CPM kelima, mahasiswa mampu membangun suatu klaim yang benar dan terarah untuk menyelesaikan suatu kritik dalam teks. CPL yang dicapai adalah CPL 1, CPL 3, CPL 9, dan CPL 12. CPMK 6. Mahasiswa mampu melakukan kritik yang terdapat dalam sebuah teks dan menemukan hasil akhir dari kritik metode penafsiran. Buku utama yang dipakai, yang pertama buku Edgar Cranz yang berjudul The Historical Critical Method. Yang kedua Henry P. Hamann, A Popular Guide to New Testament Criticism. Yang ketiga Douglas A. Knight, The New Testament and Its Modern Interpreters. Selanjutnya, masih terdapat beberapa pustaka pendukung. Yang pertama, A.A. Sitompul dan Ulrich Beyer, Metode Penafsiran Alkitab. Yang kedua, Hasan Sutanto, Hermeneutik, Prinsip dan Metode Penafsiran Alkitab. Yang ketiga, Gordon DeVie, New Testament Exegesis. Yang keempat, John H. Hayes dan Carl R. Holliday, Pedoman Penafsiran Alkitab. Yang kelima, C.L. Bloomberg, Interpreting the Parables. Yang keenam, W.D. Davis and D.C. Allison, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to St. Matthew. Yang ketujuh, J.J. Dehere, Tafsir Injil Matius pasal 1 sampai 22. Yang kedelapan, Linder E. Knecht, Romans. Yang kesembilan, Robert Brecher, Injil Lukas. Yang kesepuluh, Raulina Siagian, Woman as the Agent of God's Reconciliation, Tafsir Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-42. Media pembelajaran, media software, presentasi PowerPoint interaktif, YouTube, Zoom, Classroom, dan WA Group. Media hardware, komputer, laptop, proyektor, dan papan tulis. Selanjutnya integrasi keilmuan. Yang pertama integrasi keilmuan dengan kekristenan. Mata kuliah ini dalam kaitannya dengan integrasi keilmuan dan kekristenan dijelaskan sebagai berikut. Mengintegrasikan metode penafsiran historis kritis untuk menciptakan solusi dan masalah yang terjadi pada masa kini. Itu mencapai CPL 1 dan CPL 3. Di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melalui penafsiran Alkitab, teks yang sedang dianalisis akan dikaji berdasarkan fenomena yang saat ini terjadi di kalangan jemaat dan masyarakat. Selanjutnya dalam 1 Petrus 2 ayat 17 dikatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ayat ini menekankan bahkan kasih Allah, kasih yang menekankan agar setiap orang mampu menghargai satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, integrasi keilmuan dengan penelitian. Dalam integrasi keilmuan dengan penelitian, maka ada beberapa tulisan yang sudah saya hasilkan. Bagian pertama, buku monograf. 1. Woman as the Agent of God Reconciliation, Tafsir Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Yang kedua, perempuan dinamis dalam pelayanan Yesus. Kisah perempuan-perempuan dalam kitab Injil. Yang ketiga, inkonsistensi sikap Paulus terhadap posisi perempuan. Tinjauan kritis terhadap 1 Korintus 14 ayat 34 sampai 35. Bahagian kedua, tulisan dalam book chapter. 1. Woman as the Agent of God Reconciliation, a reflection from John 4 verses 1 to 42 dalam buku 500 Years of Reformation. Yang kedua,
persekutuan yang dialogis dalam buku Fellowship Through Stewardship. Yang ketiga, interrelasi kekerasan dan ketidakadilan gender dalam buku Perempuan Bersaksi. Yang keempat, Yesus dan Hukum Taurat dalam buku Perjanjian Baru dan Pergumulan Kultural. Yang kelima, karakter kerohanian pendidikan Lutheran dalam buku Teologi Martin Luther dan Misi Kontekstual. Yang keenam, latar belakang dan tujuan rekonsiliasi Allah dalam buku Wajah Damai Negeriku. Bahagian ketiga, jurnal artikel. 1. Perjumpaan transformatif Yesus dengan perempuan dalam jurnal Teologi Sanan, jurnal pendidikan agama Kristen. Yang kedua, a sociological ideological approach to interpreting 1 Corinthians 7 verses 1 to 11, the perspective on marriage in the Corinthian church, dalam jurnal Kerugma. Yang ketiga, pendekatan pastoral berdasarkan metafora Alkitab, Gembalakanlah Kawanan Domba Allah, dalam jurnal Kerusso. Yang keempat, tersungkurlah ia memohon pada Yesus. Kritik naratif Markus 5 ayat 21 sampai 24 dan ayat 35 sampai 43 dalam perspektif tanggung jawab seorang ayah dalam jurnal Dunamis. Selanjutnya, integrasi dengan pengabdian masyarakat. Dalam pengabdian dengan masyarakat, ada beberapa hal yang sudah dikerjakan dan dituliskan dalam jurnal. Yang pertama, penerapan program literasi dan numerasi kampus mengajar di SD Negeri 1 Turpuk Limbong, Kabupaten Samosir. Yang kedua, pelatihan alat musik kepada penatua dan jemaat di HKBP Belang Malum Resort Sidikalang. Yang ketiga, membangun remaja dan anak-anak yang ceria di HKBP Pakpahan Sitinjak Resort Onandrunggu. Yang keempat, pengajaran sekolah minggu berbasis karakter, meneladan Yesus yang mengajarkan karakter dalam Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Ada beberapa mata kuliah yang menjadi syarat untuk mengambil mata kuliah ini. Yang pertama, pengantar perjanjian baru 1. Yang kedua, pengantar perjanjian baru 2. Dan yang ketiga, pengantar hermeneutika biblika perjanjian baru. Selanjutnya, deskripsi rencana pembelajaran. Di pertemuan pertama, sub CPMK adalah menganalisis RPS dan metode pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman yang berakar pada mahasiswa tentang fungsi mata kuliah pada kehidupan sehari-hari terkait dengan CPL 1 dan CPL 3. Selanjutnya, indikator ketercapaian. Yang pertama, memahami tujuan RPS. 2. Memahami ruang lingkup mata kuliah. Yang ketiga, memahami metode pembelajaran. Yang keempat, memahami alur perkuliahan. Yang kelima, memahami sumber dan bahan ajar. Selanjutnya, bahan kajian adalah dari RPS, strategi, model kolaboratif learning, dan problem-based learning, serta model diskusi ceramah dengan media PPT. Kemudian pengalaman belajar dan aktivitas perkuliahan. Yang pertama, dosen menjelaskan seluruh RPS dan menjelaskan berbagai capaian yang akan dicapai oleh mahasiswa. Selanjutnya, yang kedua, dosen menjelaskan metode pembelajaran yang akan digunakan selama 1 semester. Yang ketiga, dosen mempersilakan mahasiswa-mahasiswi untuk memberikan tanggapan dan kontribusi. Selanjutnya, penilaian. Tugas pertama, membuat portofolio untuk mereview kembali pembelajaran metode tafsir historis kritis.
Selanjutnya bobot penilaian, kehadiran 10%, keaktifan di kelas dalam diskusi 30%. Pertemuan yang kedua, sub CPMK, menganalisis konsep pembelajaran terkait dengan CPL 3 dan CPL 9. Kemudian indikator ketercapaian. Yang pertama, menganalisis tugas. Yang kedua, menganalisis konsep pembelajaran. Selanjutnya, bahan kajian itu dari RPS. Selanjutnya, strategi yang dipakai adalah model kolaboratif learning dan problem based learning dengan metode diskusi, ceramah, dan media PPT. Selanjutnya, pengalaman belajar dan aktivitas perkuliahan. Dosen menjelaskan keseluruhan tugas yang akan dicapai oleh seluruh mahasiswa. Yang kedua, dosen menjelaskan konsep pembelajaran yang akan digunakan selama 1 semester. Yang berikutnya, penilaian. Tugas kedua, membuat karya tulis ilmiah kelompok dengan menganalisis dan mengonstruksi teks yang ada. Penilaian, kehadiran 10%, keaktifan di kelas dalam diskusi 30%. Pertemuan ketiga, sub CPMK, menganalisis kembali penjelasan mengenai metode historis kritis dan langkah-langkah untuk menciptakan relevansinya kepada masyarakat yang dilayani masa kini dan masa depan. Ini terkait dengan CPL 1 dan CPL yang kedua. Selanjutnya, indikator ketercapaian. Yang pertama, menganalisis langkah-langkah metode tafsir historis kritis. Yang kedua, memecahkan masalah yang ada di dalamnya serta menemukan relevansinya kepada masyarakat yang dilayani di masa kini dan masa depan. Selanjutnya, bahan kajian, yaitu dari buku Edgar Crans, The Historical Critical Method, dan buku Henry P. Hammond, A Popular Guide to New Testament. Dan juga buku Douglas Arnott, The New Testament and its Modern Interpreters. Selanjutnya, strategi yang dipakai adalah model kolaboratif learning dan problem based learning dengan metode diskusi ceramah dengan memakai media PPT. Aktivitas perkuliahan di pertemuan yang ketiga ini adalah dosen mengawali kelas dengan memberi penjelasan tentang metode historis kritis. Selanjutnya dosen memberi penjelasan tentang langkah-langkah yang akan dipakai dalam metode historis kritis. Yang ketiga, dosen menjelaskan keseluruhan metode tafsir historis kritis. Yang keempat, dosen mempersilakan mahasiswa memberikan pengertian dan langkah-langkah metode historis kritis. Yang keenam, dosen memberikan tanggapan atas pendapat setiap mahasiswa. Yang ketujuh, dosen menutup perkuliahan dengan memberikan kesimpulan akhir teori metode tafsir historis kritis. Yang berikutnya penilaian. Pada pertemuan 3 ini tidak ada tugas yang diberikan. Dan penilaian yang diberikan adalah kehadiran 10%, keaktifan di kelas dalam diskusi 30%. Pertemuan keempat, sub CPMK, menganalisis metode tafsir historis kritis, Markus 5 ayat 21 sampai 24 dan ayat 35 sampai 43. Indikator capaian, menganalisis langkah-langkah metode tafsir historis kritis, Markus 5 ayat 21 sampai 24 dan ayat 35 sampai 43 serta memecahkan permasalahan yang ada di dalam teks dan menemukan relevansinya. Bahan kajian, kelompok memiliki kebebasan memakai referensi yang dibutuhkan. Strategi, model kolaboratif learning,
project based learning, dan problem based learning dengan metode diskusi dan ceramah dan media PPT. Aktivitas di kelas. Dosen membuka perkuliahan dengan mereview pertemuan sebelumnya. Yang kedua, dosen mempersilakan mahasiswa untuk mempresentasikan sajian kelompok. Yang ketiga, kelompok mempresentasikan sajiannya. Yang keempat, diskusi kelas. Mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya, untuk memberi kontribusi dan kritik, lalu kelompok memberikan respon. Yang kelima, dosen merangkum pertemuan dengan memberi materi terkait topik yang dibahas. Selanjutnya, kehadiran diberikan nilai 10%, keaktifan di kelas dalam diskusi diberi nilai 30%. Pertemuan yang kelima, sub CPMK, menganalisis metode tafsir historis kritis 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat 15. Indikator capaian, menganalisis langkah-langkah metode tafsir historis kritis 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15 serta memecahkan masalah yang ada di dalam teks dan menemukan relevansinya. Bahan kajian, kelompok memiliki kebebasan memakai referensi yang dibutuhkan. Strategi, model kolaboratif learning, project based learning, dan problem based learning dengan metode diskusi dan ceramah dan media PPT. Aktivitas perkuliahan. Dosen membuka perkuliahan dan mereview pertemuan sebelumnya. Yang kedua, dosen mempersilakan kelompok untuk mempresentasikan sajiannya. Yang ketiga, kelompok mempresentasikan sajiannya. Yang keempat, diskusi di kelas. Mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya, memberi kontribusi dan kritik, lalu kelompok memberi respon. Yang kelima, dosen merangkum pertemuan dengan memberikan materi terkait topik yang dibahas. Selanjutnya, bobot penilaian kehadiran 10%, keaktifan di kelas 30%. Pertemuan ke-6, sub CPMK, menganalisis metode tafsir historis kritis Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Indikator capaian, menganalisis langkah-langkah metode tafsir historis kritis Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 dan memecahkan masalah yang ada di dalamnya serta menemukan relevansinya. Bahan kajian, kelompok memiliki kebebasan memakai referensi yang dibutuhkan. Strategi, kolaboratif learning, project based learning, dan problem based learning dengan metode diskusi dan ceramah. Selanjutnya, bobot penilaian kehadiran 10% dan keaktifan 30%. Pertemuan ke-7, sub CPMK, menganalisis metode tafsir historis kritis Matius 25 ayat 14 sampai 30. Indikator capaian, menganalisis langkah-langkah metode tafsir historis kritis Matius 25 ayat 14 sampai 30 dan memecahkan masalah yang ada di dalamnya serta menemukan relevansinya. Bahan kajian, kelompok bebas memilih referensi yang dibutuhkan. Strategi kolaboratif learning, PJBL dan PBL dengan metode diskusi dan ceramah dan media PPT. Bobot penilaian kehadiran 10%, keaktifan 30%. Pertemuan ke-8, ini merupakan ujian tertulis yang bersumber dari materi pertama sampai dengan materi ke-7. Ini mencakup CPL 2 dan CPL 9. Ujian tengah semester ini membuat sebuah proyek penafsiran berdasarkan 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11 dengan menggunakan teori metode tafsir historis kritis dan menemukan implikasinya pada jemaat masa kini. Bobot penilaian 30%. Pertemuan ke-9, sub CPMK, menganalisis metode tafsir historis kritis Matius 22 ayat 1 sampai 14. Indikator capaian, menganalisis langkah-langkah metode tafsir historis kritis Matius 22 ayat 1 sampai 14 serta memecahkan masalah yang ada di dalamnya dan menemukan relevansinya. Bahan kajian, kelompok memiliki kebebasan memakai referensi yang dibutuhkan. Strategi, model kolaboratif learning, PJBL dan PBL dengan metode diskusi dan ceramah,
media PPT. Bobot penilaian kehadiran 10%, keaktifan di kelas 30%. Pertemuan yang ke-10, Sub CPMK menganalisis metode tafsir historis kritis Kolose 1 ayat 20 sampai 23. Indikator capaian menganalisis langkah-langkah metode tafsir historis kritis Kolose 1 ayat 22 sampai 23 dan memecahkan masalah yang ada di dalamnya serta menemukan relevansinya. Bahan kajian, kelompok memiliki kebebasan memakai referensi yang dibutuhkan. Strategi, model kolaboratif learning, PJBL, PBL, dengan metode diskusi dan ceramah, dan media PPT. Bobot penilaian, kehadiran 10% dan keaktifan di kelas 30%. Pertemuan yang ke-11, Sub CPMK, menganalisis metode tafsir historis kritis 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Indikator capaian, menganalisis langkah-langkah metode tafsir historis kritis 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 dan memecahkan masalah di dalamnya serta menemukan relevansinya. Bahan kajian, kelompok memiliki kebebasan memakai referensi yang dibutuhkan. Strategi, model kolaboratif learning, PJBL dan PBL, metode diskusi dan ceramah, serta media PPT. Bobot penilaian kehadiran 10% dan keaktifan 30%. Pertemuan yang ke-12, Sub CPMK, menganalisis metode tafsir historis kritis Roma 12 ayat 1 sampai 12. Indikator capaian menganalisis langkah-langkah metode tafsir historis kritis Roma 12 ayat 1 sampai 12 dan memecahkan masalah yang ada di dalamnya serta menemukan relevansinya. Bahan kajian, mahasiswa bebas memakai referensi yang dibutuhkan. Strategi, model kolaboratif learning, PJBL dan PBL dengan metode diskusi dan ceramah dan media PPT. Bobot penilaian kehadiran 10%, keaktifan di kelas 30%. Pertemuan ke-13, Sub CPMK, menganalisis metode tafsir historis kritis Galatia 2 ayat 1 sampai 11. Indikator capaian, menganalisis langkah-langkah metode tafsir historis kritis Galatia 2 ayat 1 sampai 11 dan memecahkan masalah yang ada di dalamnya serta menemukan relevansinya. Bahan kajian, kelompok memiliki kebebasan memakai referensi yang dibutuhkan. Strategi, model kolaboratif, PJBL dan PBL dengan metode diskusi dan ceramah dan media PPT. Bobot penilaian kehadiran 10%, keaktifan 30%. Pertemuan yang ke-14, Sub CPMK, menganalisis metode tafsir historis kritis Ibrani 7 ayat 1 sampai 28. Indikator capaian menganalisis langkah-langkah metode tafsir historis kritis Ibrani 7 ayat 1 sampai 28 dan memecahkan masalah yang ada di dalamnya serta menemukan relevansinya. Bahan kajian, kelompok bebas memilih referensi yang dibutuhkan. Strategi, model kolaboratif learning, PJBL dan PBL dengan metode diskusi dan ceramah serta media PPT. Bobot penilaian kehadiran 10%, keaktifan di kelas 30%. Pertemuan yang ke-15, Sub CPMK, menganalisis metode tafsir historis kritis Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Indikator capaian, menganalisis langkah-langkah metode tafsir historis kritis Ibrani 7 ayat 1 sampai 28 dan memecahkan masalah di dalamnya serta menemukan relevansinya. Bahan kajian, kelompok memiliki kebebasan memakai referensi yang dibutuhkan. Strategi, model kolaboratif, PJBL, dan PBL dengan metode diskusi dan ceramah serta media PPT. Dan bobot penilaian kehadiran 10%, keaktifan di kelas 15%. Yang ke-16, ujian akhir. Ini terkait dengan CPL 2 dan CPL 9. Penilaian 30%. Demikianlah RPS yang saya sudah persiapkan. Terima kasih.